tim inovasi SMN 1 Sokobana. Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena diberi kesempatan untuk hadir di sini. Pada kesempatan kali ini, SMP kami akan menampilkan karya inovatif yaitu berupa kecap ikan cakalang yang kami dapatkan di daerah kami, daerah Sokobana, yang kami singkat dengan Capikasu, yaitu kecap ikan cakalang Sokobana, SMP 1 Sokobana maksud saya. Bapak Ibu sekalian, berikut sedikit kami menguraikan tentang latar belakang kenapa kami adalah daerah yang di pinggir pantai. Kebetulan sekolah kami adalah letaknya di Jalur Pantura, Kabupaten Sokobana, Kabupaten Sampang maksud saya. Kemudian yang awalnya saya mengajar bioteknologi konvensional pada kelas 9 itu hanya sebatas hal yang biasa saja. Jadi misalnya saya ajak mereka untuk membuat tempe, kemudian membuat tape. Nah, pada akhirnya saya terinspirasi karena saya lihat di Sokobana itu hasil ikannya cukup melimpah dan bisa diandalkan, terutama pada ikan cakalang. Jadi ikan cakalang ini salah satu hasil alam yang tiap hari ada, tidak mengenai musim. Kalau misalnya ikan lemuru atau ikan kabel itu ada musimnya pada saat musim kemarau. Kemudian kalau ikan cakalang, meskipun cuacanya itu angin, ada angin barat, kalau saya mencari ikan itu di daerah Banyumates, kadang-kadang saya tidak menemukan ikan cakalang, tapi di Sokobana itu kami dapatkan. Kemudian selanjutnya saya tampilkan ini gambaran umum latar belakang inovasi kami yang sedikit sudah saya berikan ulasan. SMP kami yaitu terletak di daerah pesisir tadi. Kemudian letak inovasinya atau kebaruannya itu di mana? Jadi ini, pada awalnya siswanya mengenal bahan baku kecap hanya dari kedelai, yakni ikan cakalang sebagai salah satu kearifan lokal di daerah Sokobana. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan hasil laut atau sumber daya alam daerah, yaitu dengan memanfaatkan ikan cakalang sebagai bahan baku pembuatan kecap. Nah, manfaat dan dampaknya inovasi kami yang pertama yaitu bagi siswa akan mampu mengembangkan aplikasi teknologi konvensional pada bidang perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kemudian siswa bisa menghasilkan produk inovatif yang bernilai ekonomis. Dampaknya adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan memproduksi kecap dari hasil kearifan lokal di sekitar sekolah. Kewenangan dan kolaborasinya, yang pertama, kewenangan ini didapatkan dari beberapa dasar hukum, dan yang terakhir adalah Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2021 tentang inovasi daerah. Ini kolaborasinya Bapak Ibu. Jadi sementara ini kami hanya berkolaborasi dengan teman sejawat ini, mulai dari gagasan yang dari saya sebagai guru IPA, kemudian berlanjut ke kepala sekolah, dan akhirnya dibentuklah rapat. Dan ya, ini gambarannya, almarhum pada saat itu masih ada. Jadi akhirnya kami memutuskan
ikan cakalang ini dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kecap. Ini petunjuk tekniknya. Dasar berubuya, katampe, dasar beru, dasar sape, dasar geni, kaculante. Ada ke pelaksanaan kegiatan, kemudian proses pembuatan kecapnya, yaitu dimulai dari proses pembersihan ikan cakalang yang telah dipotong, kemudian menyiapkan mentimun sebagai media rendaman ikan untuk menghilangkan bau amis. Selanjutnya yaitu menyiapkan extra nanas sebagai campuran ikan yang telah dibersihkan dan dihaluskan. Dan kedua bahan itu dicampur, setelah itu direndam selama perendaman 2 hari dengan wadah yang ditutup agar fermentasi bisa maksimal. Kemudian setelah 2 hari campuran bahan tersebut direbus. Setelah direbus, maka akan disaring sebagai penyaringan yang pertama. Bahannya disaring, dan kedua bahan tadi disaring. Kemudian selanjutnya dibiarkan, dalam merebus itu direbus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian didinginkan, baru disaring. Setelah disaring, maka filtrat dari hasil penyaringan itu kemudian direbus kembali dengan menambahkan beberapa bumbu yang telah disediakan. Jadi saya menambahkan beberapa bumbu yang bisa menghilangkan bau amis, antara lain bawang putih, kemudian ada lagi bunga lawang, adas, terus saya tambahkan wijen, jinten. Nah itu saya tambahkan itu, daun salam, kemudian serai. Nah ini untuk perebusan yang kedua ini perlu waktu yang agak lama, 2 jam, sampai benar-benar bau amisnya itu hilang. Dalam perebusan awal itu baunya itu menyengat, kayak ikan yang pokoknya kurang sedap kalau dicium. Tetapi kalau pada akhirnya setelah 2 jam dengan api yang kecil, maka akan didapatkan hasil yang memuaskan. Baunya sudah berubah, iya sedap gitu ya. Kemudian setelah direbus, maka didinginkan. Kemudian untuk biar nggak terlalu encer, saya tambahkan tepung maizena secukupnya. Baru kemudian saya berikan natrium benzoat sebagai pengawetnya. Saya berikan natrium benzoat sesuai dengan aturan sesuai. Jadi pemakaian kalau untuk kecap itu 600 mg per kilogram. Kebetulan hari ini saya membawa produk ini kemarin hari Sabtu kalau nggak malam minggu, diperintah sama Wakas saya kurikulum sekalian bawa produk Bu, jadi saya langsung bikin cuma 1/2 kilo. Jadi saya berikan 1/2 kilo ini setelah saya masak menghasilkan 1500 ml. Saya berikan 0,9 atau 900 mg per kilogram natrium benzoatnya. Kemudian untuk lain-lainnya, nah ini sekolah kami sebenarnya sudah mempublikasikannya setelah pameran kemarin, yaitu di website sekolah sama di link YouTube Inovasi Sekolah. Nah untuk strategi keberlanjutan inovasi, yang pertama yaitu bekerja sama dengan penghasil ikan cakalang untuk mendapatkan bahan produksi kecap. Jadi keinginan kami ketika kecap kami itu sudah dikenal oleh masyarakat, yang jelas melalui proses pembelajaran dari anak-anak, kemudian sudah dikenal oleh masyarakat, maka kami punya pemikiran untuk bekerja sama dengan nelayan
untuk mendapatkan ikan yang jelas lebih segar, kemudian dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yaitu bekerjasama dengan toko terdekat untuk penjualan. Nah, ini saya kira kalau masyarakat yang pertama mungkin akan penasaran. Dari siswa dulu kami pernah melakukan marketing class atau pameran yang kemarin belum sempat kami produk kita dipasarkan di situ. Nah, untuk ke depan ini rencananya akan dipasarkan di pameran itu sehingga masyarakat akan lebih mengenal. Kemudian berupaya meningkatkan kualitas rasa kecap dengan menambah pengetahuan dalam proses produksi kecap, salah satunya yaitu secara online. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan tentang itu. Mungkin selama ini ya kalau kita takaran itu masih buat pasti bentuk ya tes gitu ya kita buat bisa berarti ini sudah di desainnya sudah ada ini belum penjelasannya masih oh iya jangan ya segera di kan ya segera di ini yang pertama. Yang kedua saya itu belum tadi berarti mungkin karena masih awal ya, belum ada kolaborasi dengan nelayan, marketing belum ada. Cuma tadi itu secara pembelajaran kesiswaannya itu sudah ini yang misalkan siswa cuma memang butuh waktu yang panjang. Jadi peran siswa ini apa ya? Peran siswa itu hanya melaksanakan bahan-bahannya itu yang begini, gitu ya. Bahan-bahannya semua sekolah yang begini, itu yang begini, siswa yang kerjakan sama ibu seperti itu ya. Jadi peran siswanya itu aja gitu ya. Nanti kalau sudah besar nanti mungkin siswa bagaimana siswa ini bisa mereplikasi atau paling enggak ini kan full teknologi ya, full teknologi full cara. Kalau mungkin satu tahapan nggak dilaksanakan, nggak sukses, nggak bisa sukses ini buat kecap ini gitu. Mungkin memasaknya kurang dari 2 jam, bisa nggak sukses kayak gitu ya. Keterangannya kurang dan sebagainya, baunya masih ada sebagainya. Nah, ini saya kira itu perlu
strategi bagaimana ibu membuat siswa ini agar dia betul-betul bisa mampu mengerjakan ini, kalaupun tidak di sekolah di rumahnya bisa mampu membuat itu. Mungkin adakah itu membekali mereka dengan buku buku sakunya atau gimana gitu, sehingga ketika siswa yang sudah pernah diajak oleh ibu di dalam melakukan proses pembelajaran, setiap ada praktek, maka di situ ada lembar kerja siswa itu. Nah, lembar kerja siswa itu di situ tertuang mengenai apa yang mau saya praktekkan, tema apa yang saya ambil, kemudian tujuannya apa, tujuan dari praktek itu, alat dan bahan, kemudian prosedur cara kerja. Jadi lengkap, anak-anak itu bisa. Nanti di situ ada pembahasan dari hasil prakteknya. Jadi misalnya berkelompok itu mempunyai hasil yang berbeda, maka itu nanti akan kita bahas di pembahasan itu. Jadi sementara ini saya tidak memberikan buku saku, tetapi saya menggunakan lembar kerja siswa yang di situ tertuang proses yang dilakukan anak selama proses kegiatan berlangsung. Itu, terima kasih. Terus inisialnya sudah diurus ya, apakah ini untuk sementara dan sebagainya, atau sudah banyak mengkonsumsi keluarga siswa ini sudah tahu atau begini sudah layak konsumsi ya. Memang sampai hari ini masih sebatas praktek dengan anak-anak. Kemudian tadi Ibu, maaf, yang disinggung adalah masalah amis. Kalau untuk masalah amis, insya Allah nggak ada, Bu, karena direndam dengan timun. Jadi timun ini benar-benar bisa menghilangkan amis dari ikan. Cuma memang saya ada sedikit kekhawatiran karena memang ya ini belum uji lab yang tingkat tinggi, karena kami masih mengandalkan konvensional, bioteknologi konvensional yang sederhana. Kalau laboratorium IPA di SMP itu kan sangat sederhana, lain dengan di perguruan tinggi, ada kelapa, ada apa, itu lengkap itu. Jadi kami itu nanti bisa menghubungi dinas perikanan ya, dinas perikanan juga punya program. Oh ya, terima kasih atas sarannya. Ya, terima kasih. Mungkin dari dinas perikanan bisa menghadirkan narasumber atau ahlinya untuk memberikan kan sana juga ada, kan sana ada pengolahan, ada bidang pengolahan hasil perikanan. Iya, pengolahan hasil. Kalau ininya PRT-nya, kalau berikutnya itu ya. Tapi pengolahan hasil perikanan itu ada bidang pengolahan hasil. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi Capikasu ini khususnya usulan saya dulu itu. Masukkan ke Sabunova karena menurut saya ini unik. Jadi begini, terkait masalah Capikasu, salah satu manfaat dari inovasi itu adalah penambah nilai setelah sesuatu atau bahan itu diolah. Dan kebetulan ini saya yakin pasti akan ada penambah nilai aja dari cakalang yang hanya mungkin harganya sekian rupiah, ketika menjadi kecap harganya bisa meningkat. Cuma dari yang perlu saya tanyakan tadi dari sistem pengolahannya ya, ini kok kayaknya seperti apa ya, seperti pembuatan petis gitu. Sekarang apa bedanya ini sama hanya sekedar petis tapi diolah cuma dikasih bumbu apa, cuma dicairkan, itu bedanya apa? Kan tadi kayaknya seperti ada model kayak petis gitu kan ya, setelah diolah lagi malah jadi kayak gini. Bedanya apa dengan petis yang diolah lebih lanjut? Bedanya Bapak, kalau petis itu ikan direbus, kemudian diambil sarinya dan diolah sampai benar-benar mengendap itu. Nah, sedangkan kecap itu ada penambahan ekstrak nanas. Jadi penambahan ekstrak nanas itu fungsinya adalah sebagai hidrolisis, pengurai
protein yang ada di ikan itu akan dihidrolisis menjadi bagian-bagian yang kecil, menjadi asam amino, dan kemudian akan sangat mudah diserap oleh tubuh. Bedanya itu. Jadi yang membedakan adalah kalau beras tidak ada proses fermentasi, tapi kalau kecap ada proses fermentasi. Orang itu bisa tidak menambahkan nanas, bisa menggunakan, kebetulan nanas itu kan enzim, ada enzim bromelin. Jadi pembuatan kecap secara enzimatik. Bisa saya menggunakan pepaya juga bisa, karena pepaya itu mengandung enzim papain. Kemudian misalnya apakah bisa tidak menggunakan keduanya? Bisa. Ketika kita langsung membuatnya, misalnya langsung mengambil bakteri yang ada di alam atau jamur yang ada di alam. Contohnya pada pembuatan kecap asin. Kecap asin itu yang digunakan hanya ikan, kemudian diberikan garam, ditutup, dibatasi, ada bambu-bambu kecil antara ikannya, diredam selama 3 bulan, Bapak. Jadi bukan direkam, diberikan garam, ditunggu sampai 3 bulan. Kemudian setelah itu tulang-tulangnya hancur 3 bulan, baru cairannya itu diolah menjadi kecap asin. Nah, ini tidak menggunakan enzim, tapi yang digunakan adalah mengambil bakteri yang ada di alam. Nah, kalau pembuatan kecap yang dari kedelai kayak seperti di pabrik, itu memberikan bakteri secara langsung. Jadi ada bakteri biasanya dipakai adalah Aspergillus bentii. Itu digunakan, ditambahkan memang dengan sengaja. Kalau untuk manis Bapak. Jadi ini yang kami lakukan pembuatan kecap secara enzimatik. Itu bedanya. Yang bedakan dengan petis seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti akan ada perkembangan karena di beberapa daerah itu kan ada pembuatan abon cakalang itu kan nilai alamnya kan tinggi juga. Ya, bisa diajarkan di sekolah. Malah saya punya angan-angan mungkin agak tinggi, Bapak. Jadi andaikan di Sokobana itu ada pengusaha misalnya penjual pempek yang menggunakan adanya itu pempek di pasar, saya akan mengambil tulangnya. Nah, ini bisa saya manfaatkan dari limbah ikan itu untuk saya pergunakan untuk membuat kecap, baik itu kecap asin yang hanya saya beri garam maupun saya lakukan dengan menggunakan enzimatik seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya yang gurunya, jadi saya mungkin akan beri catatan ya. Yang paling penting susunannya ini. Jadi dari awal supaya bisa pengadaan bahan baku ya, maka sama adik-adik anak-anak SMP ini kan Ibu pasti kemudian sambil jalan sambil mengajarkan teori manajemen stok. Mungkin pekerjaannya beli ikan ke cakalang, ke nelayan atau ke pasar, tapi kan intinya adalah itu menanamkan ilmu manajemen stok kepada mereka. Pada akhirnya kan itu, manajemen stok itu begini. Kamu kalau beli bisa, ya kalau anak SMP kan sesuaikan dengan kemampuannya anak SMP kan. Kamu kalau beli jangan terlalu banyak. Kamu kalau beli yang modelnya ikan yang kecil-kecil ukurannya atau yang sesuai dengan itu. Ini yang murah, ini yang mahal. Ini yang selalu ada, ini yang tidak ada, kayak begitu ya. Sehingga sejak awal dia secara teori itu kemampuan dasar dia untuk menggunakan teori manajemen stok itu dia punya. Ya, ini menurut saya yang mungkin nanti ketika jenengan nanti itu, kayak tadi saya juga lupa yang di SMA tadi sama sebenarnya yang baik tadi, saya lupa. Tapi setelah ini saya baru tahu gitu, baru ngeh. Terus kemudian berikutnya kalau Ibu persiapan bahan baku ya, misal bagaimana tadi prosesnya? Itu ada pendekatan 7 proses berarti. Jadi kan ada kalau membuat kecap ada yang pakai enzimatik, ada yang mungkin pakai apa.
kenapa kalau kita nggak pakai aren, kenapa kalau kita pakai apa nanas dan sebagainya. Oh, ini enzimatiknya dengan papain, tapi ada fermentasenya pakai apa, kayak gitu kan. Nah, ini ada pendekatan bioproses. Ada yang fermentasinya aerob, anaerob, terus kemudian kan ada kan prosesnya bakterinya apa saja, apa namanya, ininya apa saja yang diberikan. Oh, ini yang bisa untuk makanan, ini yang tidak untuk makanan, ini yang untuk apa kayak gitu ya. Nah, itu menurut saya kalau ibu bisa menyampaikan itu, bahwa di balik proses kami membuat kecap, kami menanamkan teori-teori dasar, ilmu pengetahuan dasar tentang scientific knowledge kepada adik-adik ini tentang ada manajemen stoknya, ada dasar gitu ya, treatment point atau apa yang dasar-dasar itu. Pemasaran juga begitu. Bahkan ibu sudah sejak awal mengetahui bahwa oh perlu ini sajanya nanti kalau dijual perlu ada paling minimal PIRT paling minimal, kemudian self declarationnya halal gitu ya, mendeklarasi secara mandiri halal. Nah, itu belajar kayak gitu. Enggak, jadi secara apa praktek dikerjakan sama anak, tapi prakteknya ini bukan kemudian coba-coba itu, tapi berbasis pada ilmu pengetahuan, enzimatik tadi, fermented, kemudian ada yang pakai enzim gitu. Atau kemudian juga campuran, kadang-kadang juga setengah ini dan kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Jadi dasar-dasar itu ada. Nanti kalau mereka sampai ke saya, meskipun oh nek orang PIRT ini nggak ada halalnya, saya juga akan berpikir kan begitu. Nah, ini yang sampai kemudian evaluasi pelaporan, bagaimana mencatat tadi itu apa akuntansinya seperti apa ya, akuntansinya ketika itu seperti apa. Belum lagi nanti teori pemasarannya, ada konsignasi, ada beli separuh, ada beli putus ya kan, ada apa, nah itu diajarkan. Jadi di balik proses ini sebenarnya adalah kita sebenarnya semakin dini mengenalkan adik-adik kita ini knowledge, scientific knowledge yang bagus, sehingga kemudian ketika dia nanti agak besar, semua pengambilan keputusannya dalam hidup itu tidak didasarkan kepada apa namanya pertimbangan common sense saja atau keumuman yang ada di masyarakat, terutama di Madura ini kan, yang kadang-kadang logikanya terbalik, narik apa namanya buat membersihkan itu Pak, kalau di WC itu kadang-kadang taruhnya di kanan itu. Nah, banyak sekali di Madura ini, mulai dari Pangkalan sampai Pucung itu tempat ininya pokoknya dari menyesuaikan di kanan. Gimana coba? Repot kan itu ya. Nah, itu yang apa menurut saya kayaknya memang lewat sini ya, lewat sini scientific ininya jadi itu masuk. Nah, itulah kemudian fungsinya, sehingga tadi permasalahan lingkungan, potensi. Kalau ini kan ada potensi yang besar, kalau tadi ada masalah yang besar dengan PEPS. Jadi kalau ini nilai tambah, kalau yang tadi itu lebih banyak benefit ke lingkungan. Jadi menurut saya itu sangat bagus kalau ibu bisa memberikan, gitu ya, memberikan. Oh, ini ada aspek pembelajarannya, teori yang dipakai, yang diajarkan, bioproses, enzim, ya, enzim mana papain, ada banyak banget enzim itu. Masing-masing enzim itu berfungsi apa? Pemecah asam amino. Kenapa kalau tidak dipecah menjadi amis? Amis disebabkan oleh apa? Setelah dipecah dengan mentimun, sebagai misal dimasukkan mentimun, nah ini kan orang kan, oh ini penawarnya Pak, gitu aja kan? Orang hanya tahu itu, tapi proses scientific knowledge-nya kan nggak tahu. Nah, ibu-ibulah yang kemudian, para guru inilah yang kemudian memberi penjelasan. Tidak hanya dikasih timun kemudian jadi gamis gitu kan. Nah, dibakar juga jadi gamis Pak gitu misalnya kan. Kan sama, dibakar kan juga menjadi gamis kan, ikan apapun kalau dibakar. Kenapa? Karena sama ini apa namanya proteinnya itu apa tidak bereaksi dengan apa oksigen kayak dengan air kayak dengan apa kayak kemudian menjadikan muncul amis kan kayak gitu. Sebagai misal, kenapa ibu bilang kalau dikasih 3 bulan dikasih apa Rabana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya terima kasih.
bagi produk-produk yang Antarekan sampang sateja dari laut sampai kadeja tek bunga na teti orang sampang satejanya pada kempang Tero cuko, kata se tero capi, kasabe tero buja, katampe tero klampi, kasar bere tero sate, kasar sape tero kucur, kasar keni tero petes, kaculante karang penang. beda kente derlepele bere bentemot samo ke pada lanceng omot tepungana teti orang sampang sate jena pada kempang Senengnya ate teti orang sampang, pimpinan bula pada makempang, mantaman pon pada mapan, toresa tejeh jegele nyaman. Kebungana teti orang sampang, eda bada toroan katapang, ulama kiai nampak hebat, sampang teti hebat bermartabat.